Kakek-kakek biasanya berwibawa. Yang suka empek-empek, ayo ikutin saya. Oke, ketemu lagi di dapur Mama Louise. Kali ini saya akan masak empek-empek yang bisa menjadi adonan lenjer, kapal selam, pempek telur, dan juga untuk tekwan bersama juga cukonya. Cukonya ini penting juga ya untuk memasak empek-empek. Oh ya, di video kali ini saya nggak cuma membagikan resep empek-empek, tetapi saya juga akan bercerita dan share ke kalian tentang sejarah empek-empek. Yuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih ya. Yang belum boleh subscribe, like, komen, dan share. Yuk kita cek bahan-bahannya. Kalian semua pasti tahu kuliner paling top di Palembang dan juga sudah top hampir di seluruh pelosok Indonesia, yaitu pempek Palembang. Ayo, siapa yang suka? Kuliner ini merupakan jajanan nomor 1 di Palembang. Hampir semua mengenal jajanan ini dan disukai dari anak-anak hingga dewasa. Empek-empek ini memang banyak disukai karena rasanya yang enak, rasa gurih ikan, dan juga cuko yang manis, pedas, dan asam. Tapi teman-teman yang suka empek-empek sudah tahu belum tentang sejarah empek-empek? Nah, saya akan cerita sedikit ya. Dahulu, daerah Palembang adalah salah satu tempat perantauan bagi bangsa Tionghoa. Pempek ini berasal dari kata ape-ape, yaitu sebutan bagi keturunan pria tua Tionghoa. Kala itu seorang pria tua Tionghoa yang tinggal di tepian Sungai Musi Palembang. Dia sering melihat nelayan menangkap ikan-ikan di sungai. Dan ikan-ikan ini biasanya hanya diolah dengan digoreng dan dipindang. Kemudian pria tua ini mencoba mencampur daging ikan yang sudah digiling dengan tepung tapioka dan sagu. Hasil olahannya ini dijual dengan berkeliling kota. Para pembeli yang ingin membelinya memanggilnya dengan kata "Pe, ape, beli." Seperti itu. Dari sinilah asal mula kata empek-empek di kota Palembang ini. Jenis ikan yang sering dipakai saat itu untuk bahan pempek adalah ikan belida. Jenis ini sangat banyak di sekitar sungai. Nah, ikan ini pun jadi langka dan harganya meroket tinggi. Kemudian untuk penggantinya dipakailah ikan gabus dan ikan toman dan berbagai ikan jenis lainnya. Pempek yang diolah dari hasil ikan laut seperti ikan tenggiri rasanya ternyata lebih nikmat dan gurih. Sehingga sampai sekarang orang-orang jadi banyak memakai ikan tenggiri. Walaupun harganya kali ini menjadi lebih mahal ya, harga ikan tenggiri. Karena bahan baku ikan laut harus didatangkan dari luar Palembang. Empek-empek ini biasanya disajikan dengan cuko. Cuko adalah campuran dari air, gula aren, asam jawa, cabai rawit, dan bawang putih. Dan biasanya juga ditambahkan dengan ebi. Ada sebagian orang juga yang menambahkannya dengan cuka putih. Ternyata kalian tahu nggak di Palembang ini pempek itu ada berbagai jenis loh. Ada sekitar belasan jenis variasi empek-empek Palembang. Nah, yang biasanya terkenal adalah yang pertama empek-empek kapal selam. Ini jenis empek-empek yang nomor 1 di Palembang. Kenapa nih disebut kapal selam? Ternyata bukan karena bentuknya yang mirip kapal selam, tetapi karena prosesnya. Bentuk empek-empek kapal selam ini termasuk yang paling besar. Jadi saat kita proses merebusnya, biasanya empek-empek Palembang ini akan tenggelam ke bawah panci.
Dan agak lama sekali baru dia naik ke atas. Berbeda dengan pempek yang lainnya ya. Mungkin karena bentuknya yang besar dan juga di dalamnya ada telur, jadi dia cukup lama berada di bawah panci. Jadi seperti kapal selam. Begitu ceritanya. Jadi bukan karena mirip kapal selam. Nah, cukup makan satu pempek kapal selam ini cukup kenyang loh. Dan makanya ini termasuk pempek yang paling mahal. Berikutnya yang terkenal adalah pempek lenjer. Pempek ini bentuknya memanjang dan biasanya ada yang ukuran besar dan ada yang ukuran kecil. Nah, biasanya adonan pempek lenjer dan pempek kapal selam itu sama, hanya berbeda di ukuran dan isinya. Pempek kapal selam ada isinya telur ya. Berikutnya juga ada pempek adaan. Pempek ini berbentuk bulat dan biasanya diolah dengan air santan dan irisan bawang merah. Dan dia langsung digoreng, tidak direbus ya. Ini juga rasanya enak dan gurih. Yang keempat yaitu pempek telur. Pempek telur ini mirip sekali dengan kapal selam, hanya ukurannya kecil. Ya, adonannya sama juga dengan pempek lenjer. Ya. Berikutnya adalah pempek pistel. Mungkin ini belum banyak yang tahu. Pempek pistel ini kenapa namanya pistel? Karena bentuknya seperti kue pastel. Dan biasanya isinya adalah irisan pepaya muda yang dicampur dengan santan. Ini enak juga. Yang keenam, pempek keriting. Ini bentuknya seperti kerupuk Palembang yang keriting ya, tetapi adonannya sama seperti pempek lenjer. Yang ketujuh adalah pempek kulit. Ya, seperti namanya, pempek kulit ini bahan dasarnya adalah kulit ikan. Kulit ikan apa? Ya, ikan tenggiri atau ikan belida. Ya, bisa ditambahkan dengan daging ikannya agar warnanya tidak terlalu hitam. Dan masih banyak jenis lainnya. Seperti misalnya tekwan. Tekwan itu seperti sop pempek ya. Dengan bakso tekwannya itu bahannya sama seperti lenjer, cuma bentuknya kecil-kecil. Biasanya dibikin dengan jamur kuping dan juga bunga sedap malam. Ini juga enak. Nanti saya akan berbagi resep tekwan juga ya di video-video berikutnya. Dan yang lain ada juga pempek lenggang. Pempek lenggang ini adalah pempek lenjer yang kita masak dengan telur dadar. Tapi masih ada lagi beberapa jenis aneka pempek lainnya yang nanti akan saya share juga ya. Oke. Nah, itu dia teman-teman sejarah dari pempek Palembang yang sudah terkenal di mana-mana dan disukai di berbagai jenis daerah di Indonesia. Sekarang saya akan coba berbagi resep dan cara membuat empek-empeknya. Yang pertama kita akan memfile ikan tenggirinya ya. Kita sudah buang kepalanya dan kita file dari bawah ke atas, dari ekor. Kita genggam ekornya dan kita potong ke atas. Ini kita harus gunakan pisau yang tajam ya. Nah, satu sisi sudah dipotong dan sisi baliknya. Nah, jangan lupa kalau kita memilih ikan tenggiri, cari yang segar. Biasanya yang segar itu dagingnya nggak lembek. Jadi kalau kita tekan, dia nggak benyek gitu ya daging ikannya ya, masih padat. Dan yang jelas insangnya harus yang merah segar. Kalau ikannya nggak segar nanti mempengaruhi rasa empek-empek. Sesudah kita file, kita cuci ya di air yang mengalir. Nah, ini tadi saya dapat 2 ekor ikan tenggiri. Nah, ini
masih segar. Kita nanti akan kerik dagingnya dengan sendok. Nah, berikut ini bahan-bahannya. Nanti kita akan hitung dagingnya kalau dikerik berapa. Kita akan menggunakan juga gula pasir, garam, dan juga kaldu jamur. Kalau untuk membuat masakan dan juga pempek saya tidak pakai vetsin ya. Kita bisa gantikan dengan kaldu jamur saja. Jadi tidak perlu vetsin dan MSG. Tapi kalau kalian suka boleh, tergantung selera dan kebiasaan memasak. Garamnya saya gunakan kira-kira 3 sendok makan, dan gulanya 2 sendok makan, kaldu jamur 2 sendok makan. Nanti saya akan bagikan di description box, ada resep detailnya dan juga nanti akan ada untuk resepnya ya. Nah, ini garamnya ya, 3 sendok makan. Untuk isiannya telur bisa kita gunakan 1 butir telur utuh untuk kapal selam, dan juga bisa telur dikocok ya. Untuk airnya air dingin kira-kira 700 ml. Tapi kita nanti cek dahulu berapa kilo yang kita dapat dari ikan tenggirinya ya. Tepung tapiokanya saya pakai merek ini ya. Ini sedikit lebih mahal, tetapi hasil empek-empeknya nanti lebih bagus. Nah, ini detail resepnya. Silahkan di save teman-teman. Oke. Sekarang yang pertama kita lakukan adalah mengkerik daging ikan tenggiri. Ya, kita sisihkan dahulu perlengkapan yang lainnya biar kita fokus untuk mengkerik ikan tenggiri. Begini caranya ya. Kita gunakan, boleh pakai sarung tangan. Tetapi biasanya kalau orang Palembang yang biasa bikin pempek itu langsung dengan tangan. Oke, seperti ini ya, kita pegang di tangan kiri dan kita kerik seperti ini. Daging ikan ini lembut ya, durinya pun tidak ada di dagingnya, cuma di badannya saja. Jadi kita ambil saja seperti ini, akan sangat mudah tertarik dagingnya ya. Nah, begini saja. Kalau ada yang agak nyangkut, bisa kita tarik juga dengan tangan. Nah, begini ya teman-teman. Ini lumayan cukup besar ikannya. Jadi dapat dagingnya lumayan banyak. Nanti kulitnya bisa kita simpan ya untuk bikin empek-empek kulit. Ya, empek-empek kulit ini enak juga. Jadi kulitnya ini tidak akan saya buang, tapi saya simpan dan sisihkan juga sedikit daging ikannya. Nah, seperti ini sangat mudah ya. Kalau misalnya ada yang nyangkut, tinggal kita tarik gini pakai tangan. Oke. Ya, ini sudah dapat ikannya semua. Sekarang kita cek berapa gram ikannya. Oke, saya sudah cuci tangan lagi. Kita siapkan untuk menimbang daging ikan tenggirinya. Nah, kita cek ya. Ini biar kelihatan sama teman-teman, saya majukan nih timbangan digitalnya. Iya, kita mulai dari 0 ya. Kayak Pertamina. Oke, kita masukkan ikannya ke atas timbangan. Kira-kira ini berapa gram ya? Sebenarnya kita juga bisa menggunakan ikan jenis lain ya, seperti ikan gabus atau belida. Cuma saya jarang nemu ikan belida. Ikan tenggiri juga agak susah ya dicari di tukang sayur, tidak ada, harus ke pasar.
Nah, jadi kalian boleh coba dengan ikan jenis lain. Ada juga empek-empek yang tidak pakai ikan, biasanya disebut empek-empek dos. Nah, kalau kalian mau lebih irit bisa empek-empek dos, tetapi kalau saya memang ingin empek-empek saya punya protein yang cukup tinggi untuk dikonsumsi anak-anak, jadi saya pakai ikan. Ya, ini baru 670 gram. 781 gram, 930, dan semuanya jadi berapa ini ya? 1 kilo 50 gram ya. Jadi anggap aja 1 kilo ya. Ikan tenggirinya ini ada 1 kilo. 1 kilo 50 gram ya teman-teman. Oke, nanti kita perlu tahu takarannya, timbangan ikannya, biar kita bisa menghitung kira-kira tapiokanya berapa. Jadi kalau ikannya 1 kilo, perbandingan ikan dan tapioka itu 1:1 maksimalnya ya. Bisa tapiokanya 1 kilo atau di bawah itu. Kalau terlalu banyak, lebih banyak daripada ikannya, bisa agak alot nanti empek-empeknya, jadi kurang enak dimakan. Nah, jadi kita akan menggunakan maksimal tepung tapioka 1 kilo ya. Oke, sekarang kita akan mulai mencampur. Kita pakai sarung tangan plastik yang baru. Kalau kalian punya food processor, bisa digunakan food processor untuk menghaluskan ikan tenggirinya. Tetapi dengan tangan seperti ini juga dia cukup mudah halus ikannya. Jadi hanya diremes-remes seperti ini, dia akan halus ikannya. Karena memang dia sudah lembut ya ikan tenggiri ini. Nah, kita akan menghaluskan ini dengan diremas-remas. Kemudian nanti kita sedikit demi sedikit campurkan air dinginnya ya. Tadi saya masih siapkan 500 ml air dingin. Nah, airnya kalau ini ikan 1 kilo ya kita gunakan maksimal 700 ml. Tapi masukannya sedikit demi sedikit ya. Sesudah ini mulai halus ikannya, tidak ada duri ataupun yang keras, baru kita campurkan air. Sambil kita remas-remas ini, kita cek apakah ada yang duri atau pinggiran ikan yang masih nyangkut nggak di dalam sini ya. Kalau ada kita buang. Oke, sekarang kita masukkan nih 500 ml, sedikit demi sedikit kita masukkan dan kita remaskan dan haluskan lagi ya, secara bertahap biar airnya menyatu dengan ikannya. Nah, seperti ini kita remas-remas. Kita aduk-aduk terus. Nah, jadi saat ini jangan ada dicampur gula dan garam dan lain-lain dahulu ya. Hanya air dan ikan saja. Ya, ini kita campur lagi. Tambahkan lagi. Sampai rata air dan ikannya. Nanti sampai seperti bubur ikan. Ya. Nah, kalau kalian tidak mau pakai ikan, mungkin biar lebih hemat, itu bisa diganti dengan terigu dan air ya. Nanti kalian bisa cek resep pempek dos. Ya, mungkin berapa lama lagi ya. Oke, untuk saat ini saya belum bikin pempek dos ya. Nah, ini terus diulen nih, diremes-remes.
biar sampai halus sekali. Nah, kendalanya kalau pakai plastik itu, sarung tangan plastik itu, jadi kita agak gampang ketarik-tarik ya. Jadi memang lebih enak kalau pakai tangan. Nah, cuma ada kan yang sangat higienis sekali, jadi nggak suka kalau ngeliat yang pakai tangan. Tetapi ya nggak apa-apa, itu kan masing-masing orang berbeda ya. Nah, tapi memang kalau di Palembang itu orang bikin pakai tangan ya teman-teman. Kalau nggak mau pakai tangan boleh diaduk pakai ini centong seperti ini. Nah, kita campurkan lagi airnya, diaduk terus sampai seperti bubur ikan. Ya. Ini sudah 500 ml ya airnya. Kita cek lagi, kayaknya masih agak kental, bisa kita tambahkan air lagi nih. Nah, kita tambahkan lagi air, kira-kira 200 dulu kita siapkan. 200 ml air dingin ya. Nah, kita aduk lagi biar jadi seperti bubur ikan. Nah, kalau pakai food processor bisa lebih cepat, halus. Cuma food processor saya yang ada kecil, saya pengen bikin yang banyak ini empek-empeknya. Nah, kemudian ini sudah seperti ini, sudah siap ya. Bisa kita campurkan bumbu-bumbu lainnya. Yang pertama kita masukkan gula dan kaldu jamur. Nah, kita campurkan. Yang untuk garamnya terakhir ya, sesudah ini kita campurkan. Jadi kita ratakan dahulu gula dan kaldu jamurnya, baru kemudian kita campurkan garam. Karena kalau dicampurkan garam dia langsung tambah kental dan terlihat lebih padat. Jadi kalau kita campurkan garam dari awal, nanti ikannya keras, empek-empeknya jadi alot. Jadi harus terakhir ya. Terakhir sesudah lembut bubur ikannya. Nih, coba lihat nih. Kalau udah dicampur seperti ini, dia lebih padat tekstur bubur ikannya. Jadi yang penting garamnya harus terakhir sebelum kita masukkan tepung tapioka nih. Lebih kental kan nih? Lebih kental dia. Oke, sesudah tercampur rata, kita siapkan tapioka. Tapioka karena ikannya ini tadi 1 kilo 50 gram, jadi maksimal tapiokanya 1 kilo ya teman-teman. Kalian bisa pakai aneka jenis tepung tapioka, tetapi yang bagus yang liau ini ya. Kalau pakai tepung tapioka ini dia empek-empeknya putih. Jadi kalau kita pakai tepung tapioka Pak Tani yang liau ini, empek-empek kita putih. Kalau yang nggak bermerek atau yang mereknya kurang bagus, dia jadi agak keabuan. Tetapi tepung tapioka merek apa itu Pak Tani yang kuning juga bisa sih, ataupun yang merah ya. Oke, kita cek ini berapa gram tapiokanya. Ini 530. Kita hitung lagi sampai kita siapkan dahulu. Kira-kira ini 600 gram dahulu ya. 600 gram. Kita coba dahulu kira-kira
Kita siapkan dahulu ini 600 dahulu ya. Kita tambahkan saja sampai 700 dahulu ya. Nanti kita masukkan sedikit-sedikit. Kalau masih kurang ya kita tambahkan sampai maksimal 1 kilo. Tapi ini saya taruh di tempat wadah dulu 700 gram ya teman-teman. Oke, yuk kita siap campur tapioka ke adonan ikannya. Nah, ini ya, sedikit-sedikit saja kita masukkan. Terus ini mencampur dengan tapioka tidak terlalu diulen ya, hanya dicampur seperti ini. Kita masukkan, balik, diaduk sedikit, balik, aduk sedikit, seperti itu saja. Kalau pakai tangan ya kita balikkan, campur sedikit, balik, campur sedikit, gitu saja. Kalau terlalu diadon seperti kita mengadon roti, nanti empek-empeknya alot ya. Jadi jangan terlalu diuleni. Jadi intinya itu kalau bikin empek-empek ya. Sekarang kita masukkan lagi tapiokanya dan kita campur seperti tadi lagi. Aduk balik, aduk balik, seperti itu. Nah, ini lumayan banyak ya empek-empeknya, dan nanti bisa kita simpan di kulkas. Kalau mau untuk jualan juga boleh. Kalau jualan, kalau sekarang itu harga empek-empek ya, tahun 2020 sekarang ya, empek-empek kapal selam itu sekitar 24.000 untuk di tempat makan pempek yang bagus ya. Kalau yang empek-empek telur yang kecil itu 8.000, atau ada yang 10.000, ada yang 12.000, tapi yang besar biasanya 24.000 atau 26.000 seperti itu. Kalau lenjer besar juga 24.000 ya harga-harga sekarang. Yang kecil 8.000 sampai ke 12.000. Jadi lumayan buat jualan teman-teman. Untuk tekwan satu porsi, satu mangkok biasanya 28.000. Nah, kalau pakai tangan seperti ini ya teman-teman caranya. Ini tapi saya pakai sarung tangan, ditahan itunya pangkal sarung tangannya biar nggak ketarik adonan. Nah, seperti ini kita ambil dari bawah, kita balikkan ya. Cuma memang nggak, kalau saya sih lebih enak yang pakai tangan langsung atau pakai centong, lebih mudah dan lebih nyaman. Cuma saya kasih contoh saja ini ya. Bisa pakai sarung tangan plastik, bisa pakai tangan langsung dan atau pakai centong. Tetapi waktu saya ke Palembang, saya kunjungin beberapa tempat empek-empek. Pada umumnya pakai tangan saja. Karena nanti kan ini adonannya sesudah jadi empek-empek direbus. Kemudian ada yang dikukus lagi, ada yang digorengkan, jadi pasti sudah bersih. Dan kalau kita pakai tangan jangan lupa cuci tangan ya. Kalau bikin seperti ini pasti berapa kali cuci tangan, dari awal potong ikan cuci tangan lagi, kita ambil filet ikannya
Cuci tangan lagi, campur tapioka, cuci tangan lagi. Jadi untuk satu full bikin pempek ini udah berapa kali kita cuci tangan. Pasti higienis, dijamin. Oke, nih sudah hampir habis 700 gram tapiokanya, tapi masih bisa kita campur lagi. Tapioka kira-kira 300 gram karena maksimal perbandingan empek-empek dengan tapioka adalah 1:1. Kalau mau lebih banyak boleh, tetapi biasanya agak lebih alot ya karena lebih banyak tepungnya. Kalau kita kan pengennya lebih banyak proteinnya ya. Oke, nih seperti ini kita bisa tambahkan. Coba kita cek teksturnya. Kita bisa tambahkan, ini masih agak kelembekan, bisa tambahkan lagi tapiokanya. Dan sekarang kita mulai membentuk lenjer besar. Oke, ini sudah ditambahkan 300 gram tapioka. Jadi totalnya sudah 1 kilo ya tepung tapiokanya. Nah, kira-kira untuk lenjer besar itu bisa kita gunakan 80 gram atau 90 gram atau 100 gram kalau pengen ya, lumayan besar sekali. Tapi ya kalau untuk konsumsi di rumah saja atau untuk bersama keluarga, ukuran boleh diatur sesuai selera saja. Kalau untuk dijual pada umumnya, kalau pempek rumahan jarang yang sebesar itu ya. Biasanya sekarang lebih banyak jual pempek yang ukuran kecil-kecil. Nah, jadi untuk timbangannya boleh sesuai selera ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kalau pempek lenjer besar itu 80 gram atau 90 gram. Ya, kita ambil dan jangan lupa ya alasnya selalu dikasih tepung tapioka. Nah, kita bentuk seperti ini saja. Nah, kanan kirinya kita bikin agak lurus dan kita gulung-gulung seperti ini. Nah, mudah ya, kalau untuk lenjer cukup mudah. Kalau untuk lenjer yang kecil ukurannya biasanya 30 gram atau 40 gram. Nah, ya, itu sesuai selera saja mau besar kecilnya seberapa. Ini masih kebesaran ini. Tadi saya coba 100, ini sekarang saya bikin yang berapa gram? Ini kira-kira 80 gram saja. Oke ya. Nah, sesudah jadi bisa langsung direbus atau dikumpulkan dahulu di piring. Jangan lupa kita sudah siapkan air untuk rebusannya ya teman-teman. Kita bisa, kalau mau cepet nggak usah pakai ditimbang, cuma diambil segenggaman kita bentuk seperti itu saja ya. Ini saya biar agak seragam saja. Nah, seperti ini kita bentuk lenjer, sangat gampang. Jadi adonan ini bisa untuk lenjer, kapal selam, pempek telur kecil, tekwan, dan juga empek-empek keriting. Tapi empek keriting tuh harus ada cetakan kecil untuk membuat pempek
keritingnya ya. Saya belum punya, jadi saya nggak bisa bikin itu untuk saat ini. Nah, kalau empek-empek adaan agak berbeda. Tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Empek-empek adaan itu pakai irisan bawang merah, lada, dan juga ada yang pakai santan. Dan langsung digoreng. Jadi agak berbeda empek-empek adaan. Dan pempek kulit juga berbeda karena pakai kulitnya. Kalau ini kan tanpa kulit ya. Nanti saya akan berbagi resep pempek kulit juga, adaan juga, dan tekwan. Tapi kalau saat ini saya sekaligus membuat itu ya, yang lenjer, kapal selam, pempek telur kecil, dan tekwan. Tekwan untuk tekwannya saja, bukan supnya ya. Supnya nanti akan kita bikin di resep-resep berikutnya. Hanya yang belum subscribe boleh ya subscribe dan pencet tombol lonceng biar selalu ada notifikasi saat saya posting video-video berikutnya. Kalau sekaligus dibikin semua menu empek-empek ya, nggak cukup ini berjam-jam video karena banyak sekali aneka jenis empek-empek ya. Belum lagi ada empek-empek yang kuah santan. Udah tahu belum? Yang orang Palembang pasti tahu ya. Oke, itu nanti juga ya saya share-nya. Jadi enak sekali ya saat kita bikin adonan empek-empek lenjer ini. Kita bisa sekaligus bikin kapal selam, lenjer, empek-empek mie, dan tekwan. Dan semua itu bisa kita simpan di freezer. Bisa untuk stok di rumah, cemilan anak-anak, atau untuk suguhan tamu, atau konsumsi makan kita. Untuk bikin tekwan di siang hari, gampang sekali loh. Oke, ini kita masih bikin lenjer ya yang besar. Terima kasih ya teman-teman yang selalu menonton video saya, yang sampai saat ini juga menonton lengkap video empek-empek ini. Terus ditonton sampai akhir ya teman-teman. Pasti yang nonton ini doyan empek-empek ya. Saya juga. Nah, sekarang kita bikin kapal selam. Dulu saya waktu bikin waktu zaman kuliah suka sekali empek-empek. Dan saya pikir aduh pasti susah sekali nih bikin empek-empek. Nggak kepikir gimana saya bakal bisa. Ternyata bisa loh. Kalau yang suka dan mau mencoba pasti bisa. Nah, kita bisa biar nggak lengket di tangan saat membentuknya, kita pakai minyak ya. Ini saya pakai sarung tangan yang baru lagi. Dan saat membentuknya di sarung tangan plastik ini kita taburkan sedikit minyak. Dan yang pertama kita ambil adonannya, kita bentuk agak lonjong dan kita masukkan jempol tangan ke tengah dan 3 jari lainnya membentuk seperti ini ya, menahan dari luar. Jadi ada bentuk mangkok cekungan gitu ke dalam untuk kita masukkan telurnya. Nah, seperti ini. Telurnya ini saya gunakan 2 butir telur yang kita kocok ya teman-teman. Karena untuk yang empek-empek telur kecil tidak mungkin 1 utuh telur karena nggak cukup nanti berbleber telurnya. Jadi cuma kita tuang secukupnya telur yang sudah dikocok. Ya seperti ini ya kita awal bikin. Kemudian kita lonjongkan seperti kita membuat empek-empek lenjer.
Kemudian kita masukkan jempol tangan kita ke tengah adonan. Nah, seperti ini ya. Sesudah seperti ini bentuknya, kita masukkan jempol ke tengahnya. Dan 3 jari yang luar kita menekan dari luar, dan jempol membentuk lubang di tengah. Nah, sambil kita putar-putar seperti ini ya teman-teman. Sesudah bolong rapi, kita masukkan telurnya sedikit saja, setengahnya ya. Kalau terlalu penuh nanti tumpah. Nah, kemudian kita jepit atasnya. Pastikan sisi luar tidak ada yang retak, karena kalau retak nanti bocor. Kalau retak biasanya kebanyakan tepung itu, kebanyakan tapioka. Ini seperti ini sampai tertutup semua. Kalau untuk empek-empek telur dan kapal selam sebaiknya langsung direbus ya, biar nggak bocor kalau kelamaan kita taruh di piring. Jadi sebaiknya langsung direbus. Oke, ini saya rebus dahulu. Kemudian saya bikin berikutnya empek-empek telurnya. Nah, agak dilonjongin sedikit dahulu. Kemudian seperti tadi, masukkan jempol kita sambil diputer-puter, dan 3 jari yang luar menahan dari luar agar padat juga yang sisi luarnya ya. Kemudian kita masukkan kocokan telurnya dan ditutup setengahnya saja ya. Kalau enggak sedikit dahulu biar enggak tumpah. Nah, kita tutup. Nah, jadi seperti ini. Langsung kita rebus. Ada juga ya yang membuat empek-empek telur tuh lebih kecil lagi dari ini, setengahnya ini. Untuk yang kapal selam besar, nah seperti ini. Ini udah kira-kira 100 gram. Kita langsung deket panci rebusan ya. Nah, kita bentuk seperti ini. Nah, kita lebarkan buletannya. Kalau di dalamnya agak nempel, kita masukkan lagi tepung tapioka ke jempol dan kita bentuk lagi seperti ini. Kita ratakan biar tidak ada sisi yang retak ya dari empek-empeknya. Udah. Kemudian kita masukkan, ini saya beri contoh yang 1 butir telur utuh. Sebenarnya nggak utuh sekali ya, telur putihnya nggak usah semua. Nah, seperti ini saja. Jadi ada putih dan telur kuningnya utuh. Kalau semuanya masuk biasanya agak bleber. Nah, kita rapatkan seperti ini ya teman-teman. Ya, mudah ya. Dan langsung direbus. Kalau kapal selam ini, makanya tadi dibilang kapal selam bukan karena bentuk ini seperti kapal selam, tetapi saat dimasukkan ke panci dia sangat lama di dasar panci, seperti kapal selam yang lama di dasar laut. Nah, oke. Ini untuk pempek lenjer kecil gampang ya. Udah gini aja, cepet sekali. Kalau saya ya sebelum membentuk ini saya tes rasanya. Gak apa-apa diicip sedikit, walaupun belum matang nggak akan sakit perut kok. Jadi biar pas asinnya. Ada yang pakai bawang putih ya untuk adonan-adonan ini. Tapi kalau ikannya segar nggak apa-apa, nggak usah pakai bawang putih.
Biar lebih rapi, pinggirannya bisa kita gunting seperti ini, bisa kita potong seperti ini, bisa juga enggak, tapi kita ratakan seperti ini saja kanan dan kirinya biar lurus. Ya, sudah lurus, kita bisa langsung rebus. Untuk kumpulkan di sini. Yang belum subscribe, teman-teman boleh subscribe ya. Ya, saya semakin semangat untuk memposting dan membuat video-video masakan favorit. Oke. Jangan lupa juga cek video-video saya sebelumnya ya, ada di description box, video-video favorit makanan-makanan yang lain. Bisa dicek ya teman-teman, untuk tanya-tanya atau kasih masukan kepada saya. Kapal selam itu bisa 20 menit sampai 30 menit matangnya. Ini untuk tekwan seperti ini. Kita bisa cuma ambil sedikit bagian dan cemplung, karena tekwan itu bentuknya tidak terlalu berbentuk ya, cuma seperti cubitan-cubitan adonan empek-empek ya. Bisa seperti ini, bisa juga kita ambil sejumput dan masukkan ke air rebusan ya. Sangat mudah sekali untuk bikin tekwan. Jadi ini sama seperti bakso ikan ya. Nah, bisa juga nih seperti ini, kita ambil sejumput, masukkan, ambil. Jadi dia bentuknya agak keriting-keriting gitu, karena nggak kita bulet-buletin ya. Nanti untuk video tekwan tunggu ya, saya akan bikin nanti. Makanya teman-teman yang belum pencet tombol lonceng, boleh dipencet tombol loncengnya biar ada notifikasi untuk video-video saya berikutnya. Nah, sangat mudah ya. Jadi adonan ini bisa jadi kapal selam, tekwan, dan juga lenjer, bebek telur. Sangat enak ya. Sambil kita menunggu matang, bisa kita siapkan cukonya. Untuk cuko itu harus gula aren dan air. Ini gula arennya 500 gram, air 500 ml, cabai rawit secukupnya, bawang putih, dan asam jawa. Asam jawa gunakan 3 bungkus asam jawa ya. Ebi juga ini sudah saya haluskan, dan garam. Nah, kalau kita pakai gula merah biasa, warnanya kurang pekat ya teman-teman, dan rasanya nggak semanis sekental kalau kita pakai gula aren. Jadi kita harus pakai gula aren ya. Nah, ini kita rebus air dahulu dan kita masukkan gula arennya. Ada yang diiris-iris, kalau saya langsung aja cemplungkan gula arennya, karena gula aren ini lembut, dia nggak sekeras gula merah, jadi dia gampang hancur nanti saat mendidih ya. Nanti tapi sesudah ini mendidih, kita saring agar tidak ada sisa-sisa pasir-pasir dari gula arennya ya. Nah, cabai rawitnya bisa kita blender, bisa kita ulek bersama bawang putih. Untuk ini banyaknya sesuai selera pedasnya ya. Bisa, kalau suka pedas banget boleh yang banyak. Kenapa cabai hijau? Biar warnanya tetap gelap untuk cukonya. Kalau merah nanti agak berubah warna cukonya ya. Tapi kalau mau cabai merah boleh. Cabai rawit ya. Nah, ini saya sekarang mau ngulek dulu. Bisa juga padahal di blender ya, tapi sekali-kali ngulek lah. Nah, oke, kita ulek-ulek dulu ya. Ini bawang putih dan cabai rawitnya, kita hancurkan dulu, tumbuk-tumbuk dulu biar mudah diulek. Oke, kita lakukan ini sambil menunggu cukonya, gula merahnya, gula arennya larut ya.
kita tambahkan ebi ya dan garam ya teman-teman. Ini 1 sendok makan saja ebinya. Nah, ini kita ulek sampai halus. Kalau di blender dia halus sekali ya. Kalau diulek ini kita bisa agak kasar cabenya dan bawang putihnya. Jadi nanti di cukonya waktu kita masukkan masih ada serat-serat cabai dan bawang putihnya. Jadi nggak air tok gitu loh teman-teman. Nah, ini diulek terus sampai halus semua. Nah, ada yang lompat bawang putihnya. Oke, sampai halus kita ulek semua ya. Jadi cuko itu memang enaknya kental, rasa pedasnya kerasa, bawang putih dan ebinya kerasa, manis juga dan asam. Ada yang pakai cuka, kalau saya sih nggak pakai ya. Kalau mungkin dari asam jawanya dirasa kurang, bisa kalau mau pakai cuka. Tapi kalau saya nggak pernah pakai cuka teman-teman. Ya, asamnya bisa ditambahkan kalau pengen lebih asam. Tapi saya ini tadi 3 bungkus yang kecil asam jawa itu cukup. Airnya saya tadi 500 ml ya. Nah, ini sudah mulai halus, nanti kita cemplungkan ke dalam air gula merahnya. Tetapi sesudah disaring dulu air gula merahnya, air gula arennya ya. Nah, ini sudah mulai larut. Kita cemplungkan asam jawanya. Nah, sambil diaduk-aduk. Nah, larut sendiri kan gula merahnya. Gula arennya. Larut sendiri kan gula arennya, karena gula aren ini mudah larut, nggak sekeras gula merah ya. Oke, ini kita sisihkan, ulekan cabai rawit dan bawang putihnya, kita sisihkan dahulu. Oh iya, ada yang tahu pempek lenggang nggak? Udah pernah nyoba nggak? Nanti juga saya akan share loh menu itu. Jadi pempek lenjernya digoreng dengan telur dadar dan disiram dengan cuko juga. Itu enak sekali. Oke, kita sisihkan cabai dan bawang putihnya. Ulekan cabai dan bawang putihnya, kemudian kita akan campur di larutan gula arennya. Nah, yang pertama ini harus kita saring dahulu ya teman-teman, biar tidak ada pasir-pasir dari gula arennya. Oke, kita ambil saringan, kita saring gula arennya. Nah, seperti ini. Kemudian baru nanti kita masukkan cabenya. Ini ada biji-biji asam jawanya tadi ya. Kalau masih ada asamnya di situ, nanti saya masukkan lagi ke dalam rebusan gula cukonya. Oke, nih kan cukup kental ya teman-teman. Kemudian masukkan cabenya. Ini saat ini saya bikin yang enggak terlalu pedas, karena sekalian buat anak-anak. Kalau suka pedas banget, boleh kita bikin cabai rawit terpisah yang diulek ya. Oke,
Nah, nih lihat kan ada bekas ulekan-ulekan cabenya situ yang saya suka. Jadi saya suka yang agak ada teks biji-biji cabenya itu, kulit-kulit cabenya. Nah, ini cukonya sudah siap teman-teman. Bisa kita masukkan ke botol-botol disimpan. Bisa. Jadi kita nggak bikin sedikit-sedikit bikin cuko, tapi selalu sudah siap ya. Nih, kental, manis, dan pedas, dan asam. Ya kan, terlihat ya ada bawang putih dan cabenya. Nah, ini teman yang sangat pas buat empek-empek. Oke. Jadi kunci dari empek-empek yang enak itu termasuk juga cukonya ya. Kalau empek-empeknya enak, cukonya kurang, jadi nggak perfect nih. Ya. Oke, ini empek-empek yang sudah direbus. Temannya biasanya potongan timun ya. Ini empek-empek lenjer, kapal selam, dan tekwan. Oke, sangat mudah ya teman-teman. Ayo, kalau saya bisa, teman-teman juga pasti bisa bikin. Ini ada empek-empek telur kecil, ada kapal selam yang besar. Jadi nggak perlu beli di luar. Kalau di luar lumayan mahal. Nah, sudah jadi. Ada teman-teman yang suka untuk hanya dikukus saja, atau ada yang lebih suka digoreng. Itu tergantung selera teman-teman ya. Dikukus enak, digoreng pun enak. Nih saya goreng sebagian ya. Kalau digoreng, apinya kita tunggu sampai panas baru kita masukkan. Kemudian kalau sudah terlalu panas agak dikecilkan ya, biar nggak meledos empek-empeknya. Nah, gini teman-teman. Kalau untuk tadi 1 kilo ikan tenggiri sekarang biasanya 100.000. Itu belum dagingnya saja ya, itu ikannya utuh. Jadi kalian bisa perhitungkan kira-kira untuk bikin empek-empek ini untuk jualan berapa. Bahannya kalau ikan filetnya 1 kilo, tapiokanya 1 kilo. Tapioka yang bagus tadi sekitar 22.000 ya. Jadi bisa, boleh jadi ide usaha untuk berjualan juga. Silakan dicoba ya teman-teman. Kalau empek-empeknya ini lembut ya, dia nggak gampang keras. Nanti kalau kita goreng pagi nih sampai sore nanti nggak keras, tetap lembut rasanya. Nah, sudah tinggal kita sajikan. Kalau mau lebih kering boleh dipanaskan lagi. Selamat mencoba teman-teman. Empek-empek ikan tenggiri yang pasti enak. Ini cemilan sehat buat keluarga nih, empek-empeknya. Karena mengandung ikan tenggiri yang kaya protein. Jadi kalau udah bikin gini nggak perlu jajan-jajan di luar. Anak-anak suka karena dia seperti bakso juga ya. Nah, coba kita potong empek-empek kapal selamnya. Nah, seperti ini. Ini yang 1 telur utuh ya. Nih. Ini saya
ini empek-empek kapal selam yang menggunakan 1 telur utuh. Kalau untuk kapal selam pilih telur yang agak kecil. Nah, ini lenjernya. Kira-kira ini jadi ikan 100.000, tapioka 20-an ribu, jadinya lumayan. Oke teman-teman, silahkan dicoba ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat cara memasak pempeknya dan juga sejarah pempeknya. Oke, terima kasih ya teman-teman.